Mari saudara kita angkat pujian lebih dahulu. Aku siap, Tuhan. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Aku siap, haleluya. Aku siap, Tuhanku, segenap hidupku ku serahkan, ku siap. Aku siap, Tuhanku, curahkanlah Roh Kudus-Mu, ku siap. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima anugerah daripada Roh Kudus. Sebelumnya Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu sehingga kami dapat dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus kepada firman-Mu, pengertian, pemahaman
yang kami boleh terima pada siang hari ini, sehingga kami dapat siap untuk menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan urapi kami semua untuk kami dapat mengerti dan memahami daripada kuasa Roh Kudus yang akan dianugerahkan bagi kami semua. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah oleh Roh itu artinya berjalan dalam Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Coba jalan di dalam Roh, kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Itu kata Rasul Paulus. Kalau kita diharuskan jalan dalam Roh, dan ini satu-satunya mau menang di atas daging kita ini, begitu kita tidak berjalan dalam Roh, maka daging yang menang. Kalau tidak hidup berjalan dalam Roh, dia menuruti daging. Tapi kalau jalan dalam Roh, maka dia tidak menuruti daging. Di ayat 16 dan 17, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Daging dan Roh itu seperti minyak dan air, tidak bisa cocok, dia memisahkan diri. Roh tidak bisa digabung dengan daging. Roh Kudus itu tempat kita bergantung, tempat kita berjejak hidup kita. Itu sebabnya firman Allah katakan, berjalanlah dalam Roh, supaya kamu tidak menuruti keinginan daging. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang Kristen di Galatia itu walaupun sudah Kristen, tapi masih pegang Taurat juga. Supaya kita tidak di bawah Taurat, kita harus berjalan dalam Roh. Kalau tidak mau kehujanan, pakailah payung. Hujan deras sekalipun, kalau kita ada di bawah payung, kita aman, kita tidak kena kepala kita. Nah, payung itu Roh Kudus. Berjalan di bawah naungan payung Roh Kudus, kita geser sedikit dari Roh Kudus, berdosa, maka kita kehujanan, kena daging, kena hukum Taurat. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh, maka kita dilindungi. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya untuk berbahasa roh, tapi dia harus dipakai. Pisau bukan hanya diasah terus setiap hari, tapi dipakai untuk memotong. Gunting bukan hanya ditaruh, tapi untuk dipakai. Demikian juga Roh Kudus itu diberikan kepada saudara
bukan hanya sebagai hiasan bibir dengan bicara roh, tapi dipakai. Daging ini, saudara, kita bawa kemana-mana oleh kita. Ikut kita terus, itu daging. Dan daging itu bagian dari kita, maka Tuhan beri roh untuk mengatasi daging. Ada seorang ibu memberi kepada saya raket listrik untuk tangkap nyamuk. Setelah saya punya raket itu, kalau dikumpul-kumpul dapat banyak itu nyamuk. Begitu ditangkap, kita mainkan itu raket dan nyamuk itu terbakar. Datang lagi itu nyamuk, kita mainkan lagi itu raket, nyamuk terbakar, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika habis baterainya, nyamuk nyambar. Kita mainkan itu raket, tidak mati itu nyamuk. Kalau mau nyamuk itu mati, baterai harus dihidupkan. Demikian dengan roh. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, dihidupkan di dalam diri kita, gangguan daging bisa ganggu kita, tapi mati terkena roh. Tapi kalau baterai itu sudah mati, gangguan nyamuk terus saja datang, tidak bisa diatasi. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, maka kita tidak bisa mengatasi gangguan daging. Roh Kudus harus ada di dalam kita, dihidupkan di dalam kita, maka segala gangguan daging bisa kita atasi. Di dalam Galatia pasal 5 tadi, saudara, ayatnya yang ke-16, kita balik Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berjalan di dalam roh, kita mau belajar bagaimana kita mengatasi yang ada di dalam diri kita ini. Satu ilustrasi, orang yang kena penyakit gula, dia harus bisa mengatasinya. Dikontrol tingkat gula itu supaya tidak menjadi over, tidak menjadi tinggi. Dia harus kontrol itu sebelum dia makan. Dikontrol supaya gulanya tidak naik, makanan inputnya dikurangi, pikiran tidak boleh terlalu susah, tidak boleh terlalu banyak tekanan, berat badan dikurangi, makanan yang berminyak-minyak, manis-manis dicegah. Nah, daging kita ini seperti itu. Roh Kuduslah yang bisa menetralisir daging, mengalahkan daging, dan daging tidak hilang. Orang yang sudah penuh Roh Kudus, daging tidak hilang, keinginan daging itu tidak hilang, ada selalu. Tapi oleh roh kita harus kontrol, jangan sampai over, jangan terlalu, dia harus ditekan. Jadi Roh Kuduslah yang mengontrol kehidupan kita, daging kita ini. Tuhan memberkati saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Mari kita angkat pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Saudara sungguh-sungguh berdoa, membuka hati. Tidak lama saudara pasti akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Penuhi sekarang Tuhan.
sambil berlutut, saudara berlutut di hadapan Tuhan. Hidupku, hatiku bagai sanang gersang, merindukan zaman Roh Suci. Bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan, ingin ku ragu kesejukan air hidupku Tuhan. Sekarang penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku sebagai tanah gersang, merindukan zaman Roh Suci. Sekarang penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhilah hidupku, hatiku sebagai tanah gersang, merindukan zaman Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan, ingin ku rebut kesejukan air hidupku Tuhan. Sekarang penuhilah hidupku, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Berdoa, buka hatimu, terima Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, haleluya.